Di antara semua pertempuran dalam Perang Dunia II, tidak ada yang lebih ekstrim dan paling mematikan daripada pertempuran di Stalingrad. Disinilah, di front timur, dua kekuatan besar saling berhadap-hadapan, yaitu antara Uni Soviet yang dipimpin Joseph Stalin dan Jerman di bawah komando Bapak Kumis Kotak bernama Adolf Hitler. Namun, sebelum api peperangan itu menyala hebat di tanah Soviet, Stalin awalnya merasa posisinya aman. Di tengah Perang Dunia II yang sedang berkecamuk di Eropa sejak meletus pada 1 September 1939, ia memantau dari jauh bagaimana Jerman Nazi melumat Polandia, menundukkan Prancis, dan memukul mundur sekutu di front barat. Stalin yakin gelombang perang itu tidak akan menyentuh tanah Soviet dalam waktu dekat. Keyakinan ini bertumpu pada Fakta Molotov-Ribbentrop, sebuah perjanjian non-agresi yang ia tanda tangani langsung dengan Hitler. Di balik kesepakatan itu, keduanya diam-diam sepakat membagi wilayah pengaruh di Eropa Timur. Bagi Stalin, perjanjian ini seperti pagar kokoh yang menjauhkan perang dari pintu rumahnya. Tanpa ia sadari, pagar itu justru menjadi ilusi yang kelak akan runtuh oleh ambisi Hitler. Dan memang di sisi lain, Hitler sendiri sedang menyimpan api besar di dalam kepalanya. Hitler yang merupakan seorang veteran Perang Dunia I memikul ambisi yang sangat besar. Ia ingin memperluas kekaisaran Jerman ke wilayah timur yang luas, subur, dan kaya sumber daya. Bagi Hitler, menguasai Uni Soviet bukan hanya soal tanah, tetapi juga menghancurkan ideologi yang berlawanan dengan Nazisme, yaitu komunisme. Ambisi ini perlahan menggerus arti perjanjian yang ia buat dengan Stalin. Dan diam-diam di balik layar, ia mulai menyiapkan rencana untuk mengkhianatinya. Rencana itu mulai diwujudkan pada musim panas tahun 1941. Pada 22 Juni, Hitler melancarkan Operasi Barbarossa, sebuah invasi darat terbesar dalam sejarah dunia untuk menyerang Uni Soviet. Serangan ini bukan hanya sekedar ekspansi wilayah, tetapi juga upaya menghancurkan komunisme, merebut sumber daya vital, dan menjadikan wilayah timur sebagai ruang hidup bagi Jerman setelah sebelumnya menguasai sebagian besar Eropa Barat. Setelah berhasil menaklukkan sebagian besar Eropa di front barat pada Perang Dunia II, Hitler mulai mengalihkan perhatian ke front timur dengan pasukannya yang berambisi meraih kemenangan besar. Pada Juni musim panas tahun 1941, Hitler melancarkan Operasi Barbarossa, sebuah invasi besar-besaran ke Uni Soviet di front timur dengan membawa sekitar 3 juta pasukan. Invasi ini merupakan langkah strategis terbesar Jerman untuk mengalahkan musuh ideologisnya sekaligus merebut sumber daya alam yang penting di Soviet, seperti ladang minyak di Kaukasus dan wilayah pertanian subur di Ukraina. Pada awal invasi, kota demi kota jatuh ke tangan tentara Jerman. Jutaan tentara Soviet tertawan dan banyak lainnya kehilangan nyawanya secara brutal dalam pertempuran sengit. Namun, segalanya mulai berubah saat musim dingin di Rusia datang lebih cepat dan lebih keras dari yang diperkirakan. Tentara Jerman yang tidak siap menghadapi suhu ekstrim mulai menghadapi kesulitan besar. Perlengkapan musim dingin yang minim dan medan yang berat membuat laju mereka melambat secara signifikan. Sementara itu, pasukan Soviet tidak tinggal diam. Mereka menerapkan taktik bumi hangus dengan membakar dan menghancurkan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan Jerman, sehingga musuh kesulitan mendapatkan persediaan makanan dan bahan bakar. Ketika suhu semakin turun drastis hingga mencapai minus 30 derajat Celcius dan bahkan lebih dingin, tentara Jerman yang kurang persiapan mulai menderita hipotermia, penyakit, dan kematian massal. Di sisi lain, tentara merah yang sudah terbiasa dengan kerasnya musim dingin di Rusia memanfaatkan kondisi ini untuk melancarkan serangan balik yang tak kalah brutalnya. Serangan ini terjadi di wilayah sekitar Stalingrad dan tepi Sungai Don. Mereka memahami bahwa musuh dalam keadaan lemah akibat kedinginan dan kekurangan persediaan. Dengan serangan yang terorganisir dan semangat juang tinggi, tentara merah berhasil memukul mundur pasukan Jerman ke arah barat, menjauhi tepi Sungai Volga.
Operasi Barbarossa pun menjadi salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah militer dunia. Jumlah korban dari kedua belah pihak sangat besar. Diperkirakan sekitar 5 hingga 7 juta tentara Soviet gugur terluka atau ditangkap selama pertempuran. Sementara pihak Jerman kehilangan sekitar 500.000 hingga 1 juta tentara, baik akibat pertempuran, cuaca ekstrim, maupun kondisi logistik yang buruk. Tragedi ini menjadi titik balik penting dalam Perang Dunia II. Setelah kekalahan berat dalam Operasi Barbarossa yang membuat Jerman kehilangan ratusan ribu tentaranya, Hitler menyadari bahwa rencana cepat menaklukkan Uni Soviet harus diubah. Dari sekitar 3 juta tentara yang awalnya dikerahkan, pasukan Jerman kini jauh berkurang akibat pertempuran sengit, cuaca ekstrim, dan serangan balik tentara merah yang begitu brutal. Meski mengalami kerugian besar, Hitler tetap membulatkan tekadnya untuk melanjutkan invasi dengan kekuatan yang tersisa. Pada bulan Mei hingga Juni tahun 1942, dengan sekitar 1,5 juta tentara yang masih siap tempur di front timur, Hitler memulai persiapan besar-besaran di wilayah Ukraina Timur dan sekitar tepi Sungai Don untuk merebut wilayah selatan yang kaya sumber daya, terutama ladang minyak di Kaukasus. Di antara target utamanya adalah Stalingrad, sebuah kota yang berdiri sebagai simbol kehormatan Soviet sekaligus kunci strategis. Kota yang dinamai dari Joseph Stalin ini bukan hanya gerbang menuju ladang minyak, tetapi juga lambang semangat dan kebanggaan rakyat Soviet. Dengan menguasai Stalingrad, berarti bukan hanya mematahkan perlawanan musuh secara militer, tetapi juga menjatuhkan moral mereka secara psikologis. Dengan tekad yang membara, pasukan Jerman bersiap menghadapi pertempuran yang akan menentukan nasib Perang Dunia II di front timur. Lalu, pada musim panas bulan Juli tahun 1942, Operasi Blau resmi diluncurkan dan pasukan Jerman bersama sekutu-sekutunya bergerak cepat melewati padang stepa luas Rusia Selatan, terutama di wilayah Voronezh, Rostov, dan tepi Sungai Don, sambil terlibat dalam pertempuran sengit dan brutal melawan pasukan Soviet yang berusaha mati-matian menahan laju mereka menuju Sungai Volga dan kota Stalingrad. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka bisa merebut wilayah luas dan mendekati Stalingrad. Dengan keyakinan yang sangat tinggi, mereka mengira kota ini akan jatuh dengan mudah seperti kota-kota lain yang telah direbut sebelumnya. Namun, rakyat dan tentara Soviet menolak menyerah. Stalin memerintahkan agar tidak ada langkah mundur, memaksa semua pasukan bertahan mati-matian di dalam kota. Warga sipil ikut membantu membangun pertahanan, mengangkut amunisi, dan mempertahankan pabrik-pabrik senjata di tengah gempuran bom. Pada Agustus 1942, pertempuran Stalingrad dimulai dengan serangan udara dan artileri besar-besaran dari Jerman. Setelah menghancurkan sebagian besar kota pada 23 Agustus, pasukan darat Jerman dari Angkatan Darat ke-6 dan Angkatan Panzer ke-4 menyeberangi Sungai Don, menembus pertahanan luar, dan memasuki Stalingrad dari arah barat laut serta selatan. Praktis, Stalingrad berubah menjadi medan pertempuran yang sangat brutal dengan pertempuran rumah ke rumah yang menelan korban besar di kedua sisi. Pertempuran ini menjadi salah satu yang paling berdarah dan menentukan dalam Perang Dunia II. Setelah serangan awal yang dahsyat pada Agustus 1942, pertempuran di Stalingrad berubah menjadi perang kota yang sangat sengit dan melelahkan. Pasukan Jerman berhasil memasuki sebagian besar wilayah kota, merebut jalan-jalan utama, pabrik, dan pusat industri. Namun, mereka belum mampu menguasai keseluruhan kota. Tentara Soviet yang tersisa bertahan dengan gigih di dalam reruntuhan gedung, pabrik, dan rumah-rumah yang hancur, menggunakan taktik gerilya dan perang jarak dekat yang brutal. Setiap jalan, gang, bahkan bangunan kecil menjadi medan pertempuran yang sengit dan berdarah, di mana keberanian dan ketangguhan diuji hingga batas yang sangat ekstrim. Pertempuran rumah ke rumah ini tidak hanya melelahkan secara fisik, tapi juga sangat menguras sumber daya. Suasana kota dipenuhi debu tebal, asap pekat, dan reruntuhan yang menghalangi gerak pasukan.
Kondisi cuaca juga makin memburuk ketika musim gugur berganti musim dingin yang sangat keras. Suhu turun drastis menambah penderitaan bagi kedua belah pihak. Namun, kondisi ini justru lebih merugikan tentara Jerman yang tidak memiliki persiapan memadai menghadapi musim dingin Rusia. Pasokan makanan, amunisi, dan obat-obatan menjadi semakin terbatas, terutama bagi pasukan yang mulai terisolasi di tengah kota yang terkepung. Di luar benteng pertempuran itu, Tentara Merah dengan sabar mengumpulkan kekuatan dan merencanakan serangan balik yang menentukan. Persiapan ini dilakukan di sektor-sektor utara dan selatan yang masih dikuasai Soviet di tepi barat Sungai Volga, serta di wilayah stepa jauh dari garis depan. Selama berbulan-bulan, mereka menyiapkan pasukan cadangan dan mengatur strategi untuk mengepung lawan. Pada November 1942, serangan besar yang dikenal sebagai Operasi Uranus dilancarkan dengan tujuan menghancurkan pasukan Jerman dan sekutunya yang menjaga di wilayah sekitar Stalingrad. Sayap pertahanan ini sebagian besar dijaga oleh pasukan Rumania, Italia, dan Hungaria yang persenjataannya kalah dari Soviet. Serangan ini dilakukan dengan terkoordinasi, menargetkan posisi-posisi lemah dari sisi utara dan selatan kota. Operasi Uranus berjalan sukses besar. Jalur suplai dan komunikasi pasukan Jerman yang ada di dalam Stalingrad terputus total. Kepungan Soviet membuat tentara Jerman kehilangan akses ke kebutuhan pokok seperti makanan, amunisi, dan bantuan medis. Dalam kondisi yang semakin kritis inilah, mereka mulai mengalami kelaparan, kedinginan, dan kelelahan yang sangat ekstrim. Upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan dari luar kota gagal total karena Tentara Merah menguasai wilayah sekitarnya dan menangkis semua serangan balasan dengan gigih. Situasi yang awalnya merupakan pertempuran militer berubah menjadi pertarungan bertahan hidup yang mencekam bagi pasukan Jerman di Stalingrad. Semangat juang yang mulai menipis, ditambah kondisi fisik yang melemah, membuat mereka berada di ambang kehancuran. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang dengan segala daya dan upaya, pada Februari 1943, pasukan Jerman yang tersisa di Stalingrad terpaksa menyerah. Kemenangan Soviet dalam pertempuran ini bukan sekadar kemenangan militer biasa, melainkan titik balik penting dalam sejarah Perang Dunia II. Kekalahan besar di Stalingrad menghancurkan moral pasukan Jerman dan mengubah alur perang di front timur. Dari sini, momentum berbalik dan Tentara Merah mulai menekan mundur pasukan Nazi menuju kekalahan akhir mereka. Kekalahan besar Jerman di Stalingrad pada Februari 1943 menjadi titik balik dalam Perang Dunia II. Setelah pertempuran itu, Hitler mulai mundur secara strategis di front timur. Meski ia tetap keras kepala dan menolak mengakui kekalahan, realitas di medan perang memaksa Jerman untuk berbalik arah dan bersiap menghadapi serangan balik dari Tentara Merah Soviet. Keadaan Jerman setelah kekalahan di Stalingrad semakin memburuk. Kerugian besar di medan perang, sumber daya yang menipis, dan tekanan dari sekutu di front barat membuat posisi Jerman menjadi sangat rentan. Rakyat Jerman mulai merasakan dampak perang yang berkepanjangan. Kekurangan makanan, serangan udara yang menghancurkan kota-kota besar, dan keraguan terhadap kepemimpinan Hitler. Pada tahun-tahun berikutnya, sekutu terus menekan Jerman dari berbagai arah. Invasi besar-besaran ke Eropa Barat melalui Normandia pada tahun 1944 semakin melemahkan pertahanan Jerman. Sementara di front timur, Tentara Merah terus maju, merebut kembali wilayah yang sebelumnya hilang. Puncaknya, pada akhir April 1945, ketika pasukan sekutu dan Soviet sudah mengepung Berlin, Hitler memilih mengakhiri hidupnya di bunker bawah tanah pada 30 April. Kematian Hitler menandai runtuhnya rezim Nazi dan hampir berakhirnya Perang Dunia II di Eropa.